Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini untuk ibadah permintaan doa kita. Seluruh umat-umat Tuhan dari distrik Jember, dari berbagai jemaat, saya ucapkan selamat malam. Kita akan mendengarkan satu renungan singkat yang saya bawakan pada malam hari ini. Sebelum itu saya akan mengundang kita sekali lagi untuk kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami akan dengarkan pada malam hari ini boleh dapat menguatkan kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan kita pada malam hari ini saya beri judul dengan rumahku, rumah Tuhan. Satu ayat perenungan baik kita di dalam Kejadian 28 ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ayat ini terbelakangi oleh Yakub ya, ketika dia pergi dari rumahnya karena ada satu hal yang terjadi, yaitu pertengkaran dia bersama saudara kandungnya sendiri. Di suatu tempat di Betel, dia tidur di sana. Dan pada saat itu, sementara dia tidur, dia bermimpi. Ada satu tangga dari tempat dia mana dia tidur. Tangga itu adalah tangga menuju ke sorga. Lalu tersadarlah dia dari tidurnya dan dia berkata, ini rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Judul pekabaran kita malam hari ini, rumahku, rumah Tuhan. Pekabaran malam hari ini saya sampaikan dengan dua hal, yaitu rumah yang dalam arti gedung atau bangunan, dan rumah yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua artinya, house atau home. Nah, house itu lebih kepada gedung, sedangkan home itu lebih kepada suasana dari house itu sendiri. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu berbicara tentang rumah. Setiap orang ingin memiliki rumah. Semua orang ingin memiliki rumah. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dan saya memiliki rumah? Saya yakin dan percaya bahwa pada malam hari ini di tempat duduk saudara, Bapak Ibu semua sedang berada di dalam rumah, bukan? Sudah pasti. Ada yang sudah memiliki rumah, tapi sayang rumahnya masih rumah kontrakan. Ada yang sedang kos. Ada yang mungkin sedang membangun rumahnya. Ada mungkin yang sudah ada rumah dan rumah itu dihadiahkan. Atau mungkin ada yang sedang menabung untuk membeli rumah. Kita semua punya impian agar kita memiliki rumah, tempat tinggal. Untuk apa? Untuk berteduh. Tapi saya mau kasih kita kepastian bahwa jangan berharap dengan rumah DP 0%, karena kita bukan warga DKI Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan tampilkan beberapa gambar, dan ini adalah beberapa gambar rumah ya. Nah, siapa yang ingin punya rumah seperti ini? Oh, pasti semua ingin punya rumah seperti ini. Rumahnya bagus, di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas yang mewah. Oh, sungguh indah, luar biasa. Kalau saya dihadiahkan rumah seperti ini,
saya sangat sukacita. Saya pasti senang. Karena rumahnya bukan rumah sembarangan. Ini rumah mewah. Rumah yang sangat mewah. Yang selanjutnya. Nah, ini rumah termahal ya. Ini termahal di Indonesia. Saya tidak tahu ada yang lebih mahal lagi, tapi ini yang saya dapat. Rumah dengan harga 1,2 triliun. Mungkin banyak rumah yang mahal. Banyak rumah yang lebih mewah dari rumah ini. Oke, yang selanjutnya. Ada kata-kata bijak mengatakan, rumah terbuat dari susunan batu dan dihiasi jendela pada dindingnya. Tetapi rumah tangga terdiri dari cinta dan cita-cita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih, rumah itu sebuah gedung. Ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada semua-semua. Tetapi satu hal yang kita harus ketahui bahwa rumah itu adalah siapa yang ada di dalamnya. Dan siapa yang menata rumah itu. Yaitu adalah mereka yang tinggal di dalam rumah itu sendiri. Oke. Manakah rumah Anda? Pertanyaan baik kita. Apakah rumah sakit, rumah tahanan, atau rumah jompo, rumah yatim piatu, atau rumah duka? Nah ini, mana rumah saudara? Saya harap bahwa rumah kita adalah tempat di mana kita tinggal sekarang. Karena kalau rumah sakit, ya kita sedang sakit. Rumah tahanan, kita sedang berurusan dengan kriminal. Rumah jompo, wah ini sudah tua-tua orang bilang. Kalau rumah yatim piatu, apalagi rumah duka. Semua orang ingin agar menghindari tempat-tempat seperti ini. Tapi kalau saya tinggal di rumah Tuhan, rumah SYS Muncar. Saudara-saudara semua sedang berada di rumah saat ini. Saudara sedang tinggal. Fungsi rumah adalah tempat tinggal, tempat kita berteduh, tempat kita beristirahat, tempat kita kembali dari kesibukan kita, dari bepergian kita, tempat berkumpul bersama keluarga. Dan yang keenam adalah tempat pertama kita menemukan cinta. Banyak orang hari ini bisa saja meninggalkan rumah. Mereka tidak tahu bahwa di dalam rumah itu mereka menemukan cinta bersama keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata-kata bijak kembali mengatakan bahwa rumah terbuat dari benda-benda mati, sedangkan rumah tangga terdiri dari ayah dan ibu dan anak-anak. Yang kalau kita kenal dalam bahasa Inggris adalah family. Saya di sini melihat bahwa ada keluarga-keluarga yang sedang duduk, istri, suami bersama anak-anak mereka. Nah, inilah home, family, yaitu father and mother, I love you. Itu arti dan makna dari keluarga. Kita lanjut. Kata-kata bijak kembali mengatakan rumah terbuat dari susunan batu dan dihiasi jendela pada dindingnya. Tetapi rumah terdiri dari cinta dan cita-cita. Mungkin sebagian dari kita belum berkeluarga ya. Tetapi kita harus ketahui bahwa kita semua ini, baik anak-anak, orang muda, orang dewasa, kita semua berasal dari yang namanya rumah tangga. Rumah Tuhan itu sendiri. Oke, rumah kediaman, tempat singgah sementara di dunia ini. Kita ini adalah orang asing. Kita pendatang. Dan kita hanya tinggal menetap sebentar, lalu kemudian kita akan pergi. Tetapi kita harus ketahui bahwa kita sementara tinggal dan menetap sebentar, lalu kemudian kita akan pergi lagi. Itu seperti membuat kemah ya.
Kapan-kapan kita bisa bongkar tenda itu, lalu kita akan pergi lagi ke tempat yang lain. Tetapi pastikan bahwa kita memiliki tempat di dunia ini untuk menemukan cinta dan kasih sayang. Itu yang penting. Nah, sama seperti sebuah lirik lagu ya. Lirik lagu yang diciptakan oleh seorang yang bernama Ian Antono. Liriknya, judulnya adalah Rumah Kita. Dia katakan, hanya bilik bambu tempat kita tinggal. Nah, ini kira-kira seperti itu lirik lagunya. Walaupun dikatakan tanpa hiasan, tanpa lukisan, tetapi lebih baik di rumah kita sendiri. Saya secara pribadi, kalau pergi dari rumah, lalu sudah malam dan diajak untuk menginap di tempat yang lain, saya rasa seperti tidak nyaman. Saya sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, saya harus pulang ke tempat di mana saya tinggal. Maka saya akan merasa puas. Mungkin kita yang lain pun demikian. Saya rasa bahwa akan lebih nyaman kalau kita apa? Kalau kita ada di rumah sendiri. Mau makan, tidak makan, wes pokoknya di rumah sendiri. Susah sama-sama, senang pun sama-sama di rumah sendiri. Nah, kesimpulannya adalah rumahku sama dengan rumah Tuhan. Bagaimana saya bisa katakan bahwa rumahku sama dengan rumah Tuhan? Rumahku adalah rumah doa. Bagaimana caranya agar rumahku bisa jadi rumah Tuhan? Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadikan rumah kita, rumah di dunia ini adalah rumah dan tempat di mana kita berdoa. Bersama dengan keluarga, bersama dengan siapapun, jadikan rumah kita rumah doa. Karena apabila kita jadikan rumah kita rumah doa, maka akan disebut rumahku rumah doa. Bagaimana jika Tuhan ada di dalam rumah kita? Masih ingatkah kita pengalaman bangsa Israel membawa tabut perjanjian? Waktu mereka berjalan, maka tabut perjanjian kemanapun mereka berkemah, maka tabut perjanjian itu mereka bawa. 2 Samuel 6 ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara kalau ada Tuhan di dalam rumah kita? Yang ada adalah Tuhan akan memberkati rumah kita dan serta seisi rumah kita semua. Jadi sungguh luar biasa dan hebatnya kalau kita di dalam rumah, semua kita melibatkan Tuhan ada di dalam rumah kita. Mazmur 119 ayat 54. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perlu kita bernyanyi memuji Tuhan di dalam rumah kita. Kita berdoa, membuat ibadah-ibadah agar kita tetap memuji Tuhan walaupun sedang di rumah saja. Sekarang masih pemberlakuan PPKM ya, dan kita semua dihimbau untuk tetap tinggal di rumah. Ini suatu sukacita yang baik. Kenapa? Karena kita akan sering tinggal di rumah bersama keluarga untuk apa? Untuk tetap memanjatkan doa-doa syukur kita, doa permohonan kita kepada Allah di dalam rumah kita. Jadi sungguh nyaman dan sungguh luar biasa apabila kita dengan senang di dalam rumah selalu berdoa, mau nyanyi memuji Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Bagaimana agar Tuhan ada di dalam rumah saya? Kita harus menanyakan hal ini. Adakah Tuhan sudah ada dalam rumah saya? Kalau belum ada, bagaimana agar Tuhan ada di dalam rumah saya? Caranya adalah kita ingat Sakeus ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Caranya adalah bagaimana agar Tuhan ada dalam rumah kita, terimalah dia masuk ke dalam rumah kita. Kalau kita terima dia, maka Tuhan akan masuk di dalam rumah kita. Ayat yang selanjutnya. Lalu apa yang terjadi di rumah Sakeus? Sakeus penuh dengan sukacita. Lukas 19 ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia terima Yesus dalam rumahnya. Memang itulah kerinduannya. Kalau boleh saya bisa bertemu Yesus. Bukan bertemu saja di jalan sana. Tetapi dia bilang, ayo Tuhan, turun. Ayo mari kita ke rumah saya. Ini luar biasa. Kalau kita mampu menerima Yesus dalam rumah kita, maka Yesus akan masuk dalam rumah kita. Dan luar biasa. Pasti ada sukacita dalam rumah kita. Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman orang muda, bagaimana untungnya kita menerima Yesus dalam rumah kita. Bukan saja dia datang, numpang sebentar, lalu lewat. Tetapi Yesus janjikan bahwa hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Semua istri, suami, anak-anak, bahkan mungkin orang rumahan yang tinggal di dalam rumah situ, semua akan memperoleh janji ini. Karena apa? Karena Yesus sudah datang ke rumah kita. Maka sering-seringlah kita di rumah kita. Undang dia masuk ke rumah kita. Joseph Brooks, seorang dokter bedah, mengatakan bahwa Tuhan sering mengunjungi kita. Tetapi kebanyakan kita sedang tidak ada di rumah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan kadang ke rumah kita. Tetapi kadang kita tidak ada di rumah kita. Seperti ini. Rumahnya tidak kemana-mana. Gedungnya tetap tidak lari kemana-mana. Tetapi di manakah manusia yang memiliki rumah itu? Kadang rumah itu seperti kosong. Bahkan kalaupun ada orang di dalam rumah itu, suasananya tidak ada. Sama seperti tadi saya katakan bahwa hausnya itu ada, gedungnya itu jelas, alamatnya jelas. Tetapi home-nya tidak ada di dalam house itu. Maka harus ada home, suasana sukacita di dalam rumah itu. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan datang ke rumah kita. Mungkin pada saat dia mengetok, kita tidak mendengar. Atau mungkin dia mengetok tapi tidak ada yang membukakan, dia bisa lewat lagi. Tapi dikatakan bahwa jikalau ada yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Berarti kita harus lebih sering berada di rumah untuk peka mendengarkan yang sedang mengetok pintu rumah kita. Entah itu tamu kayak, entah itu siapapun, dari manapun dia, dengarkan, segera bukakan pintu. Mungkin dia mau menumpang di rumah kita. Kita melihat satu pengalaman ya, Abraham didatangi oleh malaikat Tuhan dari sorga. Waktu itu Abraham sedang duduk di tengah-tengah panas terik. Lalu dia menerima orang itu ya. Dia menerima, dia menjangkau mereka.
sampai mereka kenyang dan dia tidak sadar bahwa yang dia terima adalah Tuhan sendiri. Luar biasa. Abraham penuh dengan sukacita, dan apa yang dia terima? Dia menerima janji bahwa Allah akan memberkati dia dengan limpahnya, dan itu terbukti. Dia menjadi bapak yang menjadi berkat bagi kita semua, bagi bangsa Israel, bagi kita sekarang ini, bahkan bagi semua umat keturunan Kristen sepanjang sejarah kehidupan manusia. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu rumah kita. Terlepas dari rumah Tuhan itu adalah bangunan gereja, tetapi semua itu bentuknya bangunan. Tuhan itu bisa ada di rumah pendeta Daniel di Lumajang. Tuhan bisa ada di rumah pendeta Kurnaidi. Tuhan bisa ada di rumah keluarga Pak Hevin. Tuhan bisa ada di semua tempat di rumah kita, asal kita mau terima dia masuk ke dalam rumah kita. Rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Rumah Tuhan adalah rumah tempat kita tinggal sekarang. Rumah Tuhan adalah rumah kediaman kita. Dia ada di sana. Dia ada. Yakinlah. Kejadian 28 ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Jadi rumah di dunia ini adalah rumah di mana kita menemukan cinta, dan rumah di mana kita dipersiapkan untuk apa? Untuk berangkat ke surga. Jadi kalau home itu tidak ada di dalam house, maka alangkah malangnya rumah itu. Itu tidak lain daripada hanya sekedar gedung. Lalu tidak ada satu kasih di dalam rumah itu. Rumah kita di mana kita tinggal sekarang adalah rumah di mana kita sedang dipersiapkan untuk menuju ke sorga. Yesus datang ke dunia ini di dalam rumah kita. Dia sedang ada di sorga mempersiapkan rumah bagi kita. Nah, rumah kita, buatlah rumah kita menjadi rumah pintu gerbang sorga. Berandai-andailah atau jadikanlah rumah saudara bahwa ini ada tangga. Makanya rumah tangga itu kenapa disebut rumah tangga? Bukan saja supaya sekedar menikah lalu sudah selesai, tapi namanya rumah tangga. Rumah tangga berarti harus naik level. Kenapa ada tangganya? Karena dia harus berkembang ke atas, bukan malah turun. Itu berarti bukan rumah tangga, itu berarti gudang bawah tanah. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semoga melalui pekabaran firman Tuhan malam hari ini dapat menolong kita agar kita menjadikan rumah kita rumah doa, rumah tempat kita bernyanyi, rumah tempat kita memuji Tuhan, rumah tempat kita hadir bersama-sama dengan Yesus. Kita menerima Yesus tinggal dalam rumah kita agar kita memiliki tujuan yang jelas bahwa kita akan bersama-sama ke sorga. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.